Nah, ini yang menariknya, matematika itu tidak hanya digunakan oleh manusia, ya, nggak hanya manusia. Hewan juga mungkin mereka tidak pintar ya, tapi mereka juga bermatematik hewan. Contohnya, ini ada jangkrik. Jangkrik ini genusnya Magicicada. Jadi Magicicada ini jangkriknya ada di daerah Amerika Utara sana ya. Ini kalau nggak salah mungkin nggak ada di Indonesia. Jangkrik ini dia punya siklus kehidupan yang asik ya, yang menarik sekali. Jadi dia kalau udah misalkan dari mulai telurnya ada, kemudian dia menetas. Nah, si bayinya itu langsung masuk ke dalam tanah. Dia di tanah itu bertahun-tahun. Hidup di dalam tanah dengan menyerap air yang ada di dalam tumbuhan saat itu. Nah, kapan dia keluar ke permukaan? Setiap 13 atau 17 tahun sekali. Ketika sudah menjadi dewasa, kayak gitu. Nah, ini yang menariknya adalah kenapa sih kok bisa Magicicada ini dia keluar 13 atau 17 tahun sekali. Yang menariknya kenapa? Karena 13 sama 17 itu bilangan prima. Bilangan prima itu artinya apa? Bilangan yang dia hanya habis dibagi oleh satu atau dengan dirinya sendiri kan ya. Jadi 13 itu dia bukan kelipatan dari bilangan apapun kecuali kelipatan dari dirinya gitu. Nah, kenapa Magicicada ini pakai angka 13? Biar dia semakin kecil kemungkinan bertemu dengan predator. Contohnya gini, kalau ada predator punya siklus hidup misalkan 4 tahun ya, 4 tahun sekali misalkan. Terus si mangsanya punya siklus hidup 3 tahun sekali. Artinya mereka itu keluar setiap 4 tahun, si mangsanya keluar setiap 3 tahun. Nah, ini pasti bakalan ketemu nih mereka berdua saat 12 tahun gitu kan. Saat ketika umur mereka 12 tahun. Pada tahun ke-12 itu. Pasti ketemu. Nah, masalahnya ketika Magicicada ini punya siklus 13, artinya 13 kan bukan kelipatan berapa pun ya. Kalau ada predator misalkan punya siklus hidupnya 4 tahun, si Magicicada ini siklus hidupnya 13 tahun, 4 kan bukan kelipatan dari 13. Jadi mereka nggak akan ketemu gitu dalam waktu tersebut. Nah, bisa jadi mereka bertemu ketika misalkan 4 dikali 13 misalkan ya, ketika 52 tahun kemudian misalkan. Tapi kan mereka sudah pada tua, mungkin sudah pada wafat ya, karena usia gitu. Jadi penggunaan bilangan prima untuk menghindarkan diri dari predator itu dipakai oleh si jangkrik ini biar nggak ketemu sama predator-predator yang punya siklus hidup bilangan genap, bilangan ganjil kayak gitu. Bilangan prima itu aman siklus hidupnya di sana. Ini baru jangkrik ya. Kita lihat ke serangga lain. Kita lihat ke hewan lain. Namanya haci, lebah madu. Lebah madu itu mereka itu bikin sarang untuk menyimpan serbuk sari sama madu mereka di sana. Kalau teman-teman lihat ya, sarang lebah madu itu bentuknya heksagon, segi 6. Bentuknya cantik itu. Pertanyaannya adalah kenapa sih bentuknya heksagon? Kenapa lebah madu pakai heksagon ya? Kenapa nggak bangun datar lain, misalkan pakai lingkaran kayak atau pakai persegi atau pakai segitiga gitu? Kenapa malah heksagon yang dipilih? Nah, ini pun kaitannya dengan matematika itu ada di dalam masalah teselasi, pengubinan. Jadi, oke, kita kesampaikan dulu madu. Misalkan kita lihat aja sekitar kita ya. Lihat ubin-ubin yang ada di sekitar kita. Ubin lantai itu ya, rata-rata bentuknya persegi, bisa juga heksagon. Tapi jarang ada yang pakai lingkaran. Jarang ada yang pakai lingkaran. Kenapa nggak dipakai lingkaran? Karena kalau dipakai nanti ada banyak celah kosong gitu. Itu malah jadi bikin hambur bahan ya. Banyak yang kosong nggak kepakai. Nah, kalau mau celah-celah itu tertutupi, kita pasti milihnya bangun datar lain. Misalkan persegi, segitiga itu bisa menutupi celah-celah tersebut ya. Nah, tapi kenapa sih yang dipakainya malah heksagon, bukan yang lain, si lebah madu ya. Nah, kalau kita hitung secara matematis, andaikan misalkan kita punya tali gitu, tali panjangnya sama. Dari tali itu kita ingin membuat suatu bentuk bangun datar.
bisa buat segitiga, bisa bikin persegi, heksagon, dan lainnya. Nah, kalau kita bikin bentuk si tali itu jadi segitiga, jadi persegi, atau sama jadi heksagon, kalau kita bandingkan si luasnya, itu luas yang paling gede itu dimiliki oleh heksagon. Heksagon itu paling besar daripada segitiga. Meski perimeter atau kelilingnya itu sama, kayak gitu. Nah, makanya si lebah madu, saya nggak tahu ya, lebah madu ini pakai hitungan matematis apa tidak, gitu, atau sudah dari sananya memang mereka tahu ya, kalau pakai heksagon, si lubang-lubangnya itu makin besar, makin menampung madu yang lebih banyak daripada pakai segitiga, meskipun bahan bakunya sama banyaknya gitu. Jadi lebih efisien pakai heksagon itu. Ini matematika yang dilakukan oleh lebah madu. Mungkin kita baru sadar ya, matematikawan sepertinya baru menyadari ini ketika dihadapi masalah isoperimetrik. Masalah isoperimetrik itu yang tadi ya, kalau punya keliling bangun datar yang sama, mana sih luas yang paling besar gitu. Nah, si lebah madu ini sepertinya itu sudah jauh lebih dulu mengetahui hal itu dibandingkan dengan matematikawan yang mungkin baru-baru sekarang ya mengetahuinya gitu. Ini matematika di dalam alam, bekerja untuk kehidupan para hewan itu.